Engkau kehendaki. Bersabdalah ya Bapa di surga, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 13 begini. Inilah Dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga: Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi: roh, air, dan darah, dan ketiganya bersatu padu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang Anak-Nya. Siapa yang percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Siapa yang memiliki Anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Kita lihat dulu ya tema kita. Karunia hidup kekal bagi umat manusia. Apa sih yang disebut dengan karunia? Kita sering dengar karunia itu. Lalu apa yang kita bayangkan? Kalau Anda melakukan suatu pekerjaan, selesai dari pekerjaan itu, terus Anda dikasih uang. Uangnya itu bisa nggak disebut karunia? Bukan kan? Kenapa? Lah, saya udah berjasa kok. Saya udah bekerja. Ini adalah hak saya. Hak saya menerima upah. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan, maka diganjar dengan imbalan, yaitu sejumlah uang. Namun kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan sulit, terus ada orang yang melihat tidak ada hubungan saudara, hubungan anak dan yang lainnya. Terus orang itu memberikan segepok uang. Ini untuk kamu hidup, beli makanan seperlunya. Itu bisa disebut imbalan enggak? Itu bisa disebut uang jasa kita enggak? Bukan. Karena kita menerimanya tanpa kita melakukan
tanda petik, jasa itu. Nah, kurang lebih itu karunia itu begitu. Bahwa kita tidak melakukan segala sesuatu, mengupayakan untuk menyelamatkan kehidupan kita, lalu kita minta haknya dari Tuhan, bukan begitu. Ajaran kekristenan itu jelas bukan karena kita beribadah, bukan karena kita doa puasa, bukan karena kita melakukan amal kebajikan, berbagi sedekah, lalu dihitung itu sebagai hak kita. Lalu kita mengatakan, Tuhan, mana bayarannya? Karena aku sudah berdoa, karena sudah berpuasa, karena sudah sedekah, karena sudah memperhatikan orang-orang lain, karena sudah melayani di gereja. Bukan gitu ya. Jadi tidak ada hak sebetulnya ketika kita melayani, lalu kita menuntut Tuhan untuk, Tuhan kasih saya dong kehidupan yang lebih baik. Kasih saya dong berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Di hadapan Tuhan tidak ada hal-hal yang seperti itu. Karunia diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Anugerahnya yang begitu murah itu. Tetapi jangan salah, jangan dipandang bahwa anugerah Tuhan itu murahan. Ya karena murahan ya udah, orang aku nggak minta, aku nggak mengerjakannya, Tuhan kasih, ya sembarangan aja. Banyakan orang kan begitu, dengan barang gratisan ya udah kita memperlakukannya dengan seenaknya saja. Ada pembinaan, ada kursus gratis, ya sudah. Mau datang ya, enggak juga enggak apa-apa, enggak bayar ini. Nah ini mentalitas yang enggak benar sebenarnya. Jadi di sini kita memahami karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah hidup kekal itu apa? Kehidupan yang kekal itu apa yang kita pahami? Kita sudah menikmati hidup yang kekal belum sih? Cibonnya belum. Kenapa belum merasakan hidup kekal? Karena belum mati gitu. Nah, seringkali orang memahaminya hidup yang kekal itu ada di sana, di seberang kematian. Sehingga ada lagunya, di seberang sana hidup ceria gitu. Apakah kita memahaminya begitu? Ada orang memahami kehidupan yang kekal memang seperti itu. Hidup yang sesudah kematian, sesudah kehidupan ini ada episode lain, yaitu hidup yang kekal itu abadi, yang panjang, yang entah sampai kapan. Namanya juga kekal. Jadi hidup yang selama-lamanya. Nah seringkali ini nih kita terjebak hidup yang kekal itu pada kuantitas, jumlah yang panjang sekali, yang tidak terhingga itu. Benar kita yakini bahwa hidup bersama Tuhan, dengan Tuhan itu nanti kita mengalami kehidupan yang demikian. Sebab Allah adalah Allah yang kekal, maka orang yang percaya kepadanya akan nanti dipersatukan dengan Dia dalam rumah Bapa itu. Namanya juga Bapa yang kekal, kita ada di rumahnya bersama Dia, bersama Yesus, maka hidup kita sama-sama terus gitu. Betul. Namun harus kita pahami juga kehidupan yang kekal itu bukan semata-mata panjangnya yang tak terhingga itu, yang tak terpikirkan oleh kita, tetapi adakah sesuatu yang lebih baik? Hidup yang kekal itu juga harus kita pahami bukan kuantitas saja tetapi kualitas. Apa sih yang dimaksud dengan hidup yang kualitas itu?
Hidup yang tergantung bersekutu dengan Tuhan, yang dalam beberapa minggu lalu kita pahami, kita bahas, hidup yang menempel dengan pokok anggur itu. Pokok anggurnya Yesus kita nempel di situ, maka kita mengalami persekutuan yang indah, hidup yang berkualitas, buah yang baik, buah yang besar, yang manis, yang menyehatkan itu. Nah, ini sebetulnya hidup yang kekal juga. Ketika Anda dan saya menikmati persekutuan, ada di dalam Tuhan, dalam rumah Tuhan. Maksudnya bukan hanya gedung, tetapi kita membayangkan tubuh ini adalah bait Allah. Yesus tinggal di dalamnya, Tuhan tinggal di dalam kita. Disitulah seharusnya kita merasakan, ini loh, saya merasakan sekarang hidup yang kekal itu bersama dengan Dia. Kenapa? Logikanya karena Dia adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal, yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, itu berkenan hadir di dalam diri kita, dalam hati kita, kita merasakan itu, dan akibatnya yang terjadi menghasilkan kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup yang baik itu bukan hanya ditandai oleh cukupnya sandang pangan, ya, rumahnya sudah mewah, mobilnya banyak, suaminya banyak juga, enggak kan gitu ya. Segalanya semua tercukupi, bahkan berlebih-lebihan, berkelimpahan katanya. Bukan hanya itu. Malah kalau tidak dicermati, hidup yang berkelimpahan secara begitu bisa merusak hidup kita juga. Kenapa? Kalau kita kelebihan macam-macam, ya, semuanya ada tersedia. Kelebihan gula, kelebihan makanan, kelebihan kita mau apa, semua ada. Itu justru akan merusak kualitas hidup kita. Tapi kualitas hidup itu bisa tercermin dalam cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita ngomong. Kalau Allah ada di dalam kita, maka kualitas itu akan tercermin, muncul bahwa hidup kita senantiasa diwarnai oleh ungkapan syukur, oleh sukacita, ada damai sejahtera di hati, tidak gampang terpancing emosinya, tidak iri ketika melihat tetangga, melihat saudara. Mereka hidup mungkin dengan rezekinya yang melimpah. Kita tetap bersyukur, kita tetap berdamai. Ini kan kualitas hidup yang baik menurut saya. Kenapa begitu? Kita bakalan enak tidur. Kita nggak banyak stres. Bebas pikiran kita. Kita melihat hal-hal yang indah, di balik mungkin hal-hal yang susah juga. Nah, ternyata kualitas hidup yang kekal itu bisa terjadi bukan hanya setelah mati. Ini dong. Kalau hanya sudah mati doang kita menikmati itu. Selagi hidup kita masih merasakan, bisa merasakan kualitas hidup yang lebih baik, kualitas hidup yang disediakan oleh Allah yang kekal, oleh sebab Dia itu tinggal di hati kita dan kita mau tinggal di dalamnya. Nah, saat sekarang itu bagi umat manusia, hidup yang kekal itu telah diberikan Allah. Ini ayatnya yang tadi kita baca. Melalui siapa kita bisa merasakan kualitas hidup yang kekal itu dan kuantitas nanti setelah kita mati itu. Ayatnya jelas, inilah Dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dia. Kenapa sih disebut dengan air dan darah? Beberapa kali dikatakan begitu. Roh yang bersaksi tentang ini. Yang disebutkan dengan air dan darah ini mengacu ayat itu pada baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Ia yang datang dengan air. Bukan perkaranya ia dibaptis oleh Yohanes lalu kita mengatakan
Baptisan Yohanes itu kan baptisan untuk orang berdosa supaya bertobat. Lalu Yesus ikut-ikutan di situ, berarti Yesus berdosa. Bukan itu maknanya. Maknanya dengan air ini justru ketika Yesus dibaptiskan di dalam air, lalu ia naik kembali dari air itu, ada pernyataan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Langit terbuka dan di situ suara Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sejak saat itu tuh kepadanya Yesus Kristus ini saksi, kata Yohanes, saksinya dari langit, saksinya dari Roh yang menyaksikan bahwa atau memberitakan, menyatakan Yesus itu anak yang berkenan kepada Allah. Dengarkanlah dia, katanya. Nah, disinilah yang dimaksudkan oleh Yohanes yang tadi kita baca, kesaksian Allah itu, kesaksian Roh itu jauh lebih penting ketimbang kesaksian manusia. Betul kita terlibat dalam kehidupan kesaksian iman, tetapi kita harus yakin juga bahwa kesaksian Roh Allah itu jauh lebih otoritatif, jauh lebih penting. Disitulah Allah menyatakan diri melalui dia, melalui air ini, terus melalui darah. Apa yang dimaksud? Darah mengingatkan pada peristiwa salib. Ketika Yesus disalibkan, dia berdarah-darah, dia mati, dia mencurahkan darahnya itu. Nah, dari situlah sebetulnya kita bisa memahami dengan air dan Roh itu dari pelayanan awal Yesus sampai akhirnya, sampai ia melakukannya dalam ketaatan kepada Bapaknya itu membuahkan hasil, yaitu kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepada dia ini, Yohanes mengatakan kamu mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ayat 12 itu, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi syaratnya apa? Hati kita terbuka, yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberikan karunia hidup yang kekal itu. Di dalam Yesuslah kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Lebih lanjut ayat 13, Yohanes ini menuliskan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi saya hanya meneruskan nih apa yang dikatakan oleh Yohanes ini, supaya kita tahu kalau kita percaya kepada anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Percaya enggak sih? Percayanya nanti hidup yang kekal jangan kita mimpikan sesudah mati aja. Nanti itu mah ya, kita mendapat bagian dalam rumah Bapa yang kekal. Namun sekarang juga harus kita sadari, kita harus merasakan aliran kehidupan yang kekal itu ada dalam hidup kita, diri kita, sehingga hidup kita berkualitas. Hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau kita tahu bahwa saya memiliki hidup yang kekal, maka saya akan mengalirkan itu, ya, akan memancarkan kualitas hidup yang kekal itu pada saat sekarang ini dengan apa yang saya pikirkan, dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya perbuat. Nah, biarlah kita juga memahami ini, yakin betul, jangan mudah digoyahkan. Kalau ada orang mengatakan di mana ayatnya Tritunggal itu, salah satunya ini kita bisa menunjukkan bahwa ya ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini jelas-jelas dikatakan demikian. Jadi yakin dan percayalah, Yesus telah memberikan kepada kita ia firman yang hidup. Air dan darah ada padanya.
lalu memberikan kepada kita karunia hidup yang kekal. Tinggal kita membuka diri, menyambutnya dengan sukacita, yakin dan percaya, dan disitulah Anda dan saya bisa mengalirkan aliran kehidupan yang kekal ini. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.